Perhatikan soalnya, diketahui ada sebuah interval nilai X dari 3 sampai 4, kemudian akan ditentukan hubungan P dan Q, di mana P ini 4 kurang X pangkat 2 per X kurang 2, dan Q ini adalah 1 tambah X. Nah, kita uji titik saja ya, untuk memudahkan menentukan hubungan P dan Q. Kita ambil sebarang titik pada interval ini. Ini kan yang masuk ini bisa saja 3,1 sampai dengan 3,9 ya. Kita ambil yang paling kecil saja ya, 3,1. Jadi pilih sebarang ya. Kita ganti X-nya dengan 3,1 ya. Jadi 3,1 pangkat 2 itu 9,61. Berarti 4 kurang 9,61 per 3,1 kurang 2. Nah, 4 kurang 9 itu hasilnya negatif ya. 3,1 kurang 2 itu hasilnya positif. Berarti negatif per positif. Ini hasilnya pasti negatif ketika dibagi ya. Negatif per positif, negatif. Untuk Q, 1 tambah 3,1 berarti sama dengan positif. Meskipun dipilih 3,7, 3,9, pasti hasilnya positif ya, karena X ini positif. Karena Q positif, P negatif, berarti P lebih kecil dari Q. Jawabannya bravo. Diketahui informasi sebagai berikut, satu keliling dari sebuah ladang berbentuk persegi panjang adalah 120 meter. Pernyataan 2, perbandingan panjang dan lebar ladang, ini ladang ya bukan lading, adalah 2:1. Pertanyaannya, berapakah jarak dua titik pojok ladang yang berseberangan? Nah, untuk memudahkan menjawab soal ini, kita gambar sketsa ladangnya ya. Ini kan berbentuk persegi panjang, yang ditanyakan jarak titik pojok yang berseberangan, berarti tidak lain adalah ini. Ini yang tanyakan, atau diagonalnya ya. Bisa ditentukan diagonal ini jika panjangnya ada dan lebarnya ada dengan menggunakan Pitagoras. Jika nilai P panjangnya tidak ada, lebarnya tidak, berarti diagonalnya tidak bisa ditentukan. Atau jarak antar titik pojok ladang yang berseberangan itu tidak bisa ditentukan. Oke, kita lihat pernyataan 1. Keliling dari sebuah ladang berbentuk persegi panjang adalah 120. Berarti 2 kali panjang tambah lebar, ini rumus keliling persegi panjang ya, sama dengan 120. Ini kita coret. Berarti panjang tambah lebar sama dengan 60. Hanya bermodalkan persamaan ini tidak bisa ditentukan nilai P dan L-nya ya. Untuk menentukan P dan L berarti kita butuh satu persamaan lagi. Artinya pernyataan 1 ini tidak cukup. Kita uji pernyataan 2. Perbandingan panjang dan lebar artinya P banding L sama dengan 2:1. Begitupun dengan ini ya, hanya bermodalkan perbandingan ini tidak bisa tentukan berapa nilai P dan L. Kita butuh satu juga persamaan. Ya, apakah nilai P, nilai L, atau nilai P tambah L, atau P kurang L. Jika diketahui sebuah perbandingan. Berarti 2 ini juga tidak cukup. Nah, kita selidiki apakah 2 pernyataan ini bisa menjawab jika digunakan secara bersamaan. Karena ini perbandingan, untuk pernyataan 2, sedangkan di pernyataan 1 didapatkan P tambah L, jumlah P tambah L-nya, berarti bisa dicari P-nya itu sama dengan P itu miliknya 2. 2 per 2 tambah 1. Kenapa ditambah 1? Karena yang diketahui di sini adalah tambah. Ya. Dikali 60. 60 bagi 3 itu 20 ya. 2. Berarti 20 kali 2 dapat 40. Karena P-nya 40, otomatis lebarnya 20. Karena 40 tambah 20 dapat 60. Berarti lebarnya 20. Jadi, untuk menentukan jarak dua titik pojok yang berseberangan ini, harus tentukan nilai P dan L. Dan untuk menentukan P dan L ini bisa ditentukan ketika 1 dan 2 digunakan secara bersama-sama. Berarti jawaban yang tepat adalah Charlie. Soal ini adalah soal statistika ya. Diketahui ada diagram garis yang menyajikan penjual mobil P dan Q di dealer ABCD pada tahun 2022. Ada 4 pernyataan, akan diuji pernyataan yang mana yang benar ya, berdasarkan diagram garis ini. Oke, kita uji pernyataan 1. Jumlah penjualan mobil P di dealer BCD lebih besar daripada mobil Q. Jadi yang dibandingkan adalah P dan Q. Untuk mobil P di 3 dealer ini jumlahnya adalah yang berwarna biru untuk mobil P. 70 tambah 60 tambah 40 berarti 170. Untuk Q ini yang merah berarti 60 96 ya. Ditambah 50 berarti 146. Berarti P lebih besar dari Q. P besar dari Q, benar ya.
Karena satu benar, otomatis 3 benar. Jika opsinya seperti ini, ya. Satu benar, 3 benar. Jika satu salah, 3 juga salah. Jadi, untuk opsi seperti ini, ketika sudah diuji 1, 3 tidak perlu diuji lagi, ya. Karena akan mengikut. Satu benar, 3 juga benar. Satu salah, otomatis 3 salah. Oke. Kita lihat pernyataan 2. Jumlah penjualan kedua mobil di dealer C lebih besar daripada dealer D. Jadi yang dibandingkan adalah C dan D. Dealer C untuk kedua mobil berarti dijumlahkan, dapat 96. Dealer D dijumlahkan dapat 90. C besar dari D, benar ya. Berarti 2 juga benar. Karena 1 benar, 3 benar, 2 benar, belum tentu 4 benar. Harus dicek. Kecuali jika 1 salah, 3 salah otomatis, dan 2 benar, otomatis 4 juga benar. Ya. Kita uji 4. Rata-rata jumlah penjualan mobil P di semua dealer lebih besar daripada mobil Q. Ya, di semua dealer. Rata-rata itu jumlah data. Jadi rata-rata itu jumlah data dibagi banyak data, ya. Karena banyak datanya sama antar mobil P dan Q, yaitu 4. Pembaginya sama, ya. Jadi untuk menentukan apakah rata-rata P lebih besar daripada Q, cukup lihat dari jumlah datanya saja, ya. Untuk mobil P itu jumlah datanya adalah 100, 170, 220. Untuk mobil Q 100, 186. Ini mobil Q, ya, mobil Q sama dengan 186. Karena jumlah mobil P lebih besar daripada mobil Q, otomatis rata-ratanya juga pasti lebih besar. Karena pembaginya sama, ya, sama-sama bagi. Jadi 4 juga benar. Otomatis jawaban yang benar adalah error. Oke, soal ini merupakan soal kaidah pencacahan, ya. Katanya bilangan 2 angka boleh berulang dibentuk dari angka 1, 2, 4, 9. Ada 4 pernyataan, yang mana saja yang benar. Jadi harus diuji satu-satu. Pernyataan 1. Maksimum selisih 2 bilangan yang mungkin dibentuk adalah kelipatan 5. Untuk mendapatkan selisih yang maksimum atau selisih yang paling besar, maka yang dikurangkan harus bilangan yang paling besar dengan bilangan yang paling kecil. Bilangan yang paling besar bisa dibentuk adalah 99. Yang paling kecil adalah 11, karena boleh berulang angkanya, ya. Selisihnya ini 88. 88 bukan kelipatan 5, karena ciri-ciri kelipatan 5 satuannya itu 0 dan 5. Otomatis 1 salah. Kita lihat pernyataan 2. Terdapat 12 bilangan yang dapat dibentuk. Karena bilangan 2 angka berarti dia 2 kotak. Ada 4 angka yang bisa dipilih, berarti di sini 4. Boleh berulang, berarti sini juga 4. Seandainya dia berbeda atau tidak boleh berulang, berarti di sini sisa 3. Kita kali 4 kali 4 dapat 16. Berarti 2 salah. Kita lihat pernyataan ketiga. Banyaknya bilangan genap dan ganjil yang mungkin dibentuk adalah sama. Nah, yang membedakan bilangan genap dan ganjil adalah satuannya, ya. Jadi kita lihat angka penyusun satuan. Nah, karena jumlah angka ganjil yaitu 1 dan 9 dan angka genap yaitu 2 dan 4, yang mungkin menjadi satuan, ya, ini kan bisa sama-sama menjadi, semua ini bisa menjadi satuan, ya. Sama jumlahnya, sama-sama 2. Karena jumlahnya sama berarti bilangan genap dan ganjil yang mungkin dibentuk pasti juga akan sama. Berarti jawabannya benar. Kita lihat pernyataan 4. 3 bilangan terkecil yang mungkin dibentuk membangun barisan aritmatika. Yang paling kecil adalah 11, 12, 14. Ya. 11, 12, 14. 11 ke 12 itu tambah 1, 12 ke 14 itu tambah 2. Ciri-ciri barisan aritmatika itu penambah di sininya itu selalu sama. Ketika di sini tambah 1, otomatis ini tambah 1. Karena ini dia berbeda, berarti dia bukan barisan aritmatika, berarti 4 salah. Jawaban yang tepat adalah bravo. Soal tentang barisan aritmatika, ya. Ada barisan min 2, mn, min 2, 3, sampai seterusnya. Akan dicari nilai dari m kurang n, ya. Kita lihat, min 2 ini adalah A atau suku pertama, min 2, 3 ini adalah suku keempat. Untuk menentukan nilai m dan n harus diketahui bedanya, ya. Jadi terlebih dahulu cari beda. Nah, ini rumus suku ke n-nya. Jadi O4 itu n-nya 4, berarti A tambah 3B.
Jadi 4 bisa dijabarkan jadi A tambah 3B sama dengan minus 23. A-nya minus 2, berarti minus 2 tambah 3B sama dengan min 23. Minus 2 pindah ke sebelah, jadi tambah. Jadi 3B sama dengan min 23 tambah 2 dapat min 21. Kita coret, jadi minus 7. Bedanya minus 7, jadi dari ke sini, min 2 tambah minus 7 dapat minus 9. Ini lagi ke sini, ditambah minus 7 berarti dapat minus 16. Artinya M-nya minus 9, N-nya minus 16. Kita kurang jadi tambah, berarti dapat min 9 tambah 16 dapat 7. Jawaban yang benar adalah alfa.